Saya sebelum masuk ke thought leader branding, saya akan kembali ke definisi branding itu sendiri. Di sini kita seperti ketahui bahwa branding bukan sekedar beriklan, urusan logo, tagline dan sebagainya. Namun memastikan bahwa value atau manfaat, makna dan association sampai kepada audiens, dirasakan oleh audiens. Karena itu semua membangun reputasi dan juga trust. Pertanyaan besarnya pada saat kita menyampaikan bahwa kita adalah brand yang cemerlang, itu adalah how strong is your brand. Nah, is your brand di sini sebenarnya yourself, ya, untuk diri sendiri. Pertanyaan ini apakah sudah bisa dijawab Bapak Ibu hari ini? Tapi kalau belum berarti ini PR. PR Bapak Ibu saya tanya, how strong? Kalau nama lainnya dari how strong is the brand itu bisa juga how healthy is the brand. Karena brand itu sama seperti orang, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Alhamdulillah Pak Tri, brand-brand yang ada di dalam ruangan ini semuanya pasti a healthy brand. Kita kasih plus dulu untuk para peserta. Ya kan udah pemenang berarti merupakan healthy brand. Namun kalau kita bilang a strong brand, apa parameter atau ukuran-ukurannya? Karena itu semua harus ada buktinya. Dan yang kedua, kalau kita bilang adalah pribadi tadi, mungkin Bapak Ibu belum bisa atau belum memiliki waktu atau keinginan untuk mengukur kekuatannya. Namun pada saat kita bilang how strong is your corporate brand, biasanya di dalam perusahaan itu adalah ada corporate communication manager atau director yang mana mereka memang tugasnya adalah membesarkan brand, mengukur dan juga memberikan masukan-masukan untuk perkembangannya. Nah, ini juga pertanyaan kedua, how strong, how healthy. Nah, banyak orang yang bekerja di perusahaan besar mengatakan bahwa ya kan saya udah bekerja di perusahaan besar. Jadi saya tidak perlu lagi membina brand saya sendiri. Toh saya pasti kalau ketok pintu dibukain pintunya. Kenapa? Karena saya berasal dari perusahaan yang punya reputasi tinggi. Tetapi tadi Pak Tri sudah menyampaikan, di masa sekarang, di masa keterbukaan, di masa kompetitif, ternyata yang akan dicari atau akan ditelusuri bukan hanya corporate brandnya saja Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Karena itu di sini pertanyaan berikutnya adalah how strong is the combined brand? Kalau tadi Bapak Ibu yang corporate brand mungkin Bapak sudah punya, Bapak Ibu sudah punya raportnya istilahnya. Yang personal brand saya nggak yakin, tapi mungkin sebagian ada. Tetapi combined brand dan di sini adalah yang akan menggambarkan tingkat kompetitif dari gabungan kedua brand, yaitu leader dengan korporasinya. Di sini hari ini saya ingin memberikan insight atau inspirasi kepada Bapak Ibu yang mungkin selama ini merasa bahwa saya kayaknya nggak mau branding deh. Soalnya branding itu kesannya menjadi pamer. Kesannya adalah ingin dibilang sesuatu yang kalau misalnya orang lihat itu nantinya dikiranya akan menggambarkan sesuatu yang sebenarnya bukan saya. Tetapi di sini branding itu adalah seberapa manfaat yang Bapak Ibu miliki sudah dikenal atau diketahui oleh para audiens. Dan audiensnya bukan hanya audiens untuk Bapak Ibu pribadi, tetapi adalah audiens dari korporasi di mana Bapak Ibu bekerja. Jadi interestingly, kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan,
saya udah merasa cukup, saya segini aja cukup, nggak ada masalah kok, selama ini baik-baik aja. Tetapi dengan kompetisi yang semakin ketat, sebenarnya personal brand yang akan dibangun oleh Bapak Ibu ini bukan hanya untuk diri Bapak Ibu sendiri, namun adalah untuk perusahaan. Jadi kalau perusahaannya masih belum memberikan endorsement, nah ini mungkin hari ini saya mengendorse adalah bahwa di dalam korporasi kita harus mulai melihat bahwa setiap leader adalah aset dari perusahaan dan aset itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari nilai kompetitif.